konten. Gue nggak ada kerjaan. Terus kayak gue juga bingung mau kemana. Sampai akhirnya gue nyobain masuk kerja di komunitas Web3 di Bali. Gue sampai bener-bener ngakak tuh kemarin ngelihat iklan di Detik, iklan di Detik bisa nukerin hamster combat point jadi dana. Oh ya, itu sih yang gue cari dan ya seru sih kalau misalnya memang teman-teman belum pernah ke event Web3 itu seru banget karena gak kayak conference pada umumnya, banyak minum. Banyak nih. Tapi secara kita orang Asia ini fucking gak, maksudnya sorry guys. Sensor. Oke, balik lagi sama gue aja di podcast Solusi Investasi. Nah, kali ini di Web3 Professional Series yang ke-9. Dan pada hari ini gue ditemenin sama temen gue namanya Teresa Lawrence. So, halo. Hai. Nah, sebelumnya nih gue mau kenalan sedikit lah ya, dikit-dikit. Nah, kalau boleh nih, lu kan sebagai salah satu influencer juga di bidang kripto maupun financial stuffs lah. Nah, kalau misalnya lu boleh cerita Teresa, mulainya dari mana? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, hai semua, nama gue Teresa. Biasa mungkin dikenal di sosial media sebagai Teresa Learns. Jadi mungkin ada sedikit dan tidak sedikitnya hubungannya sama kripto. Mungkin nanti bakal gue jelasin juga perjalanan dari awal ke influencing itu kayak gimana sampai akhirnya itu berjalan dengan kripto. Tapi intinya dari konten gue itu gue ngomongin tentang teknologi, ngomongin tentang Web3 dan tentang AI, pokoknya emerging teknologi dan teknologi terdepan lah yang perlu dibahas sekarang. Alright, nice. So, tadi lu sempat mention juga, lu kan mulainya dari financial dulu and then lu move ke crypto. Pasti ada trigger dong kenapa lu mau move ke crypto. Itu kalau trigger lu sendiri, kenapa lu tiba-tiba deciding move ke crypto dan kapan lu move ke kriptonya? Sebenarnya awalnya itu bukan financial. Financial itu selalu ada di sana karena segala macam yang berhubungan dengan teknologi dan dengan kripto itu tuh ada benang merahnya yaitu financial. Pasti. Karena kripto itu kan sebenarnya seluruh industrinya itu berhubungan sama payment sama finance ya. Tapi awalnya itu sebenarnya karena gue selalu ada di startup teknologi, jadi awal karir gue itu gue selalu ada di startup yang ngejual barang-barang teknologi, whether it's software atau hardware. Nah, dari situlah sebenarnya konten awal gue itu sebenarnya revolving around startup. Jadi gimana caranya dapetin investasi, gimana caranya ngitung valuasi, terus gimana caranya ngerjain pitch deck yang benar segala macam, cara ngomong ke investor, bahkan startup story sebelumnya karena dulunya gue pernah bikin startup juga gitu. Oh gitu. Oh, yes. Boleh sekalian spill Oke, ini sebenarnya gue mau ngomong deh ke audiens ya. Ini skill yang sebenarnya menurut gue mahal banget, which is gimana caranya lu pitching ke investor. Karena lu bisa bikin project, lu bisa bikin produk, tapi kalau lu nggak ngerti cara pitchingnya, nobody will buy your product, nobody will invest in your product. So tadi lu mention menarik banget buat gue. Kita coba kupas ke sana kali ya. Boleh. Nah, pas lu baru mulai, tadi lu bilang lu ngajarin orang cara pitching karena lu juga pernah bikin startup. Nah, ini kalau boleh kasih tahu nih, lu mulainya tuh startupnya di bidang apa? Oke. Sebenarnya kalau dulu gue itu pernah kerja di startup kayak di fintech, pernah kerja juga di startup telekomunikasi. Semuanya itu tuh, tapi itu bukan startup gue sendiri, itu gue menjadi employee dan kerja profesional. Nah, gue pernah masuk ke dalam program namanya Antler. Jadi Antler ini, Antler Residency Program. Basically dia ngegabungin semua orang yang punya ide startup tapi belum punya partner, belum punya funding segala macam, pelatihan. Si Antler ini tuh ngegabungin semuanya dan rekap semuanya jadi 3 bulan aja, 3 bulan kursus. Ini kayak accelerator gitu ya, bootcamp. Yes, bootcamp, accelerator, dan ujung-ujungnya nanti setelah 3 bulan program itu lo bisa dapat funding. Nah, gue waktu itu decide untuk jump dari startup, gue kerja sama orang dan gue pengen jump ke Antler karena gue merasa terpanggil untuk bikin startup sendiri. Karena emang dari dulu tuh goalnya gue adalah gue pengen punya usaha sendiri, pengen punya bisnis sendiri. Karena gue nggak suka juga diatur-atur sama orang gitu sebenarnya. Makanya I decided untuk
ke Antler ini untuk mulai belajar gimana caranya gimana caranya ngobrol sama investor, gimana caranya dapetin product market fit, gimana caranya research supaya startup lo tuh diakuin dan disukai sama orang, terus operationally gimana, terus financialnya gimana, itu keuangan diajarin segala macam, itu sebenarnya diajarin, tapi lebih banyak lo belajar sendiri sebenarnya dari pengalaman itu. Yes, otodidak. Karena gue masuk ke situ tuh gue bener-bener gak tahu startup lingo tuh kayak gimana, kayak lo ada yang valuasi lo berapa, terus kayak CPC-nya gimana, iya, lo di invest safe berapa gitu, kayak gue nggak ngerti sama sekali. Lo udah sekali. seed berapa sekarang? Seed apa? Biji banget. itu cuman kayak teman-teman startup doang yang tahu dan teman-teman VC. Nah dari situlah gue belajar, makanya kebawa sampai awal yang gue bikin konten tentang startup gitu. Tapi startupnya itu waktu itu nggak jalan sih, maksudnya gue pas masuk ke sana ada masalah lah di sana, jadinya gue nggak lanjutin. Gitu. I see. Jadi pas lu udah sampai di tahap selesai dari Antler, and then lu coba go for your own venture lah, maksudnya bikin startup sendiri, and then lu mulai bikin konten juga saat itu. Nah, bikin kontennya itu sebenarnya sekitar 6 bulanan setelah gue cabut dari startup itu. Karena sebenarnya tuh waktu itu startup gue diinvest juga sama Antler, tapi guenya yang decide untuk mundur. Jadi gue nggak lanjut lagi sama tim itu. Dan waktu itu tuh di masa dimana gue kayak bingung banget gue mau ngapain gitu, karena bingung konten. Gue nggak ada kerjaan. Terus kayak gue juga bingung mau kemana. Sampai akhirnya gue nyobain masuk kerja di komunitas Web3 di Bali. Nah itu dia dimana gue bisa shift, benar-benar nge-shift. Gue yang tadinya startup Web2, startup biasa, gue kerja di komunitas, masuk di komunitas Bali, komunitas Web3, dan sekalian gue ngonten juga di sana. Itu kapan, Ter? Tahun lalu. So very recent ya. Iya. Tapi memang kalau gue ngelihat sendiri dari profile social media, Lulu itu benar-benar exponential banget growth-nya kan. Karena memang menurut gue ya nomor satu yang mendukung adalah marketnya. Karena market mendukung, project juga ngelihat, dan interest masyarakat naturally ke sana, ya kan. Ya despite lu tetap harus punya skill, lu harus punya research, dan ya ini juga skill gap yang nggak semua orang bisa gitu kan. Dan konsistensi, tadi kita kan sempat bahas konsistensi juga susah. Nah pertanyaan gue sekarang, misalnya lu mau mulai nih kan, pasti banyak orang deh pengen menjadi influencer, pengen menjadi kayak pengen main mobile lah whatever, and coba-coba bikin konten tapi nggak pernah narik nih viewsnya. Pasti kan pertama step satunya sebelum lu menjadi full time influencer, lu pasti punya sesuatu edge atau kelebihan supaya views lu ditonton dan ultimately bisa menghasilkan duit juga kan. Kalau lu punya tips nih buat temen-temen yang baru mau mulai di sini, nggak harus tentang kripto, tapi misalnya mau tentang konten, itu kayak gimana? Mungkin lu bisa share juga, Tar. Oke, sebenarnya dari awal gue juga nggak tahu gimana caranya ini bisa ngeroket dari konten. Tapi ada satu hal yang dari awal tuh gue selalu terapin, konsistensi and hard work. Pokoknya karena dulu itu yang tadi gue sempat mention juga, gue sempat kerja. Terus setelah dari situ gue sempat pindah juga kerjaan, udah nggak di kripto lagi, tapi gue tetap konsisten konten gitu. Jadi menurut gue sih, whether konten lu terserah mau ngomongin apa, lo find your own niche. Jadi niche-nya benar-benar apa yang lo suka, apa yang lo passionate. Jadi ketika lo ngerjain konten ini nggak merasa kayak beban gitu, merasa kayak lo pengen sharing aja. Kayak pengen sharing. Kalau gue tuh emang orangnya kayak suka belajar, makanya gue panggilnya Teresa Learns. Make sense. Bener. Dan dari awal ya ngomongin startup, karena gue pengen belajar lebih tentang industrinya. Kemudian gue shift juga ke finance, shift juga ke crypto, ke AI, karena itu yang lagi trending, dan gue merasa kayak gue sendiri perlu belajar, dan teman-teman yang lain, audience gue itu perlu belajar juga dan perlu tahu supaya kita nggak ketinggalan. Sebenarnya itu intinya dari awal. Tapi gue merasa kayak dari awal tuh awal-awal gue ngonten susah banget buat ngejuggle time, karena gue 9 to 5 harus kerja, daytime job, terus abis itu gue masih harus ngonten,
Scripting, editing, gue belum ada video editor waktu itu, jadi tuh ngerjain sendiri. Terus take-nya juga ngerjain sendiri. Awal-awal gue juga nge-live di TikTok seminggu sekali, karena gue dengar-dengar itu nge-boost engagement. Tapi bener gak sih itu? Menurut gue biasa aja sih, kayak gitu. terlalu. Kecuali lo rajin banget kayak hampir tiap hari. Karena kan ada juga tuh yang kayak live shopping segala macam, itu emang harus tiap hari gitu untuk mengangkat. Tapi kalau gue waktu itu enggak sih, gue kayak ujung-ujungnya yaudah gue mending fokus ke bikin konten yang lebih bermutu dari sisi videonya aja gitu, supaya gampang di-share sama orang dan oke untuk di-share. Nah itu sih mungkin konsistensi. Terus kedua lo harus kreatif ya. Jadi apalagi kalau di bidang gue mungkin teknologi cewek nggak banyak, jadi naturally bakal keangkat. Terus yang ngomongin teknologi pun itu juga nggak terlalu banyak. Ngomongin kripto bisa dihitung influencernya, AI juga bisa dihitung. Jadi nyari dan nemuin niche yang benar-benar cocok buat kalian semua gitu, itu penting banget gitu. Apakah mau competing sama influencer lain yang udah banyak, udah ada, atau mau nyari niche yang benar-benar nggak ada yang bahas nih, tapi selalu dibikin storytelling, dibikin angle menariknya gitu. Gimana caranya ngehook audience supaya mereka lihat konten lo dan mereka tuh relate sama konten yang lo bawa. Sebenarnya gitu sih. Kalau waktu pertama lo bilang oke, influencer cewek apalagi di bidang teknologi, finance dan kripto memang nggak terlalu banyak ya. Terus gimana cara lu supaya menyebabkan mereka relate? Tadi lu bilang kan relate kan, cara narik hook mereka supaya mereka engage, supaya mereka relate nih sama konten lu sendiri. Itu tuh lu kepikiran idenya dari mana waktu lu bikin scripting kah, atau lu tiba-tiba gue lagi pengen ngomong ini nih, langsung coba gas deh. Kadang ketika gue lagi bikin scripting, tapi itu jarang muncul ide-ide menarik sih. Kadang gue kayak lagi ngapain, lagi mandi, itu paling sering. Gimana? Ini oke nih, langsung gue catat gitu. Jadi kayak yang penting tuh kalau ngonten di TikTok itu 3 detik pertama. Jadi kalau videonya pendek 3 detik pertama, kalau di YouTube itu 5 detik pertama. Dan di YouTube itu biasanya thumbnail sama title itu penting banget. Iya, itu gue setuju. Kalau thumbnail itu soalnya dia punya click to rate ratio ya, gue lupa namanya apa. Yang tahu mungkin editor gue. Jadi dia tahu untuk supaya kalau misalnya muncul di home biar diklik orang ya kan. Kalau misalnya ke skip atau nggak diklik orang, next time-nya nggak akan muncul lagi di algo. So teman-teman jangan lupa diklik ya. Nah, terus next pertanyaan gue, kita masuk lebih ke Web3 side-nya lah. Lu sendiri kan sebenarnya besides being an influencer, waktu lu mau masuk ke dunia kripto, lu tuh udah punya knowledge di kripto atau lu have to grind and learn about this stuff gitu? Sebenarnya udah sedikit, tapi dari sisi gue investing aja, dari sisi gue trading, dari sisi gue investing back in 2020 gitu, pas pandemi kan benar-benar booming tuh. Dan dari situ gue tahu tentang kripto, tahu tentang Bitcoin, Ethereum, Doge segala macam, itu gue tahu, tapi gue tuh nggak mempelajari itu secara dalam. Nah, ketika gue kerja untuk this Web3 komunitas, banyak tuh project yang datang, mereka mungkin minta funding atau pengen dikenalin sama orang lain. Terus kayak paling banyak tuh marketing agency di Web3 gitu yang mereka datang juga nyari customer segala macam. Nah, gue mau nggak mau harus tahu dong, mereka ngapain nih. Terus ada juga yang DAO. Terus gue kayak mikir DAO tuh apa sih? Iya, DAO tuh apa sih gitu kan. Mungkin orang-orang yang nggak di Web3 nggak tahu gitu. Jadi gue harus benar-benar cari tahu mereka tuh apa sebenarnya. Terus decentralized tuh apa segala macam. Bahkan sesimpel kayak definisi setiap jargon-jargon Web3 itu harus susah. Itu susah karena kayak lo orang Web tuh gitu GM. Apa itu GM? Apa tuh GM? General Manager kalau buat Web2 ya. Mungkin ya. Bukan ya guys ya, bukan. GM itu good morning. Ya, good morning. Makanya karena orang Web3 itu kayak suka nyingkat-nyingkat kata-kata yang kayak sebenarnya nggak necessary, cuman karena mereka punya komunitasnya sendiri kan. Betul. Ya. Jadi itulah yang gue harus pelajarin, dan karena gue punya this knowledge gitu, gue punya kayak riset ini dari apa itu DAO, apa itu dApps segala macam, ReFi, itu banyak banget pokoknya project-project yang waktu itu gue temuin. Makanya gue juga compile itu semua, gue jadiin bite size content sekaligus gitu. Oke. Tapi gue nggak pernah yang kayak bener-bener go through satu persatu ya, karena gue juga pengen ngasih konten yang bener-bener menarik gitu sama audience. Biasanya konten yang menarik tuh berhubungan dengan kayak tips atau kayak misalnya
tentang finance gitu, gimana caranya melipatkan duit lo segala pasti macam lewat kripto. Clickbaitnya kayak biasanya. Clickbait. Gue sering pakainya ini 3 tips, gue selalu pakai gitu 3 tips. Jadi orang tuh nonton karena gue ngomong tips nomor 1. Tips nomor 2, tips nomor 3 itu sampai selesai. Benar. Itu juga pentingnya kalau lu bikin konten kali ya, supaya orang tuh nontonnya lebih lama. Yes. Ini gue mention ya, gue pernah belajar dari Samuel Chris punya kelas influencer, makanya tuh lu follow juga di sana kalau misalnya teman-teman pengen tahu. Dan ini satu hal dari sisi dia, ini gue comot ya Sam ya, yang bagus tuh menurut gue, lu tuh mesti tahu kenapa YouTube itu memberikan payment ke influencer. Lu punya idenya dulu, which is adalah orang stay di platformnya mereka kan. So influencer yang bisa membawa user nonton lebih lama di platformnya dia, ya akan di reward lebih bagus. Makanya setiap kita influencer mau bikin, ya gue sih bukan influencer, misalnya Teresa nih gitu. mau bikin konten gitu kan, akan top of mindnya adalah gimana cara stay lebih lama gitu kan. So menurut gue ini ya pas dia ngomong kayak klik aja ke gue, oh ya masuk akal sih itu. Tapi ini sesuatu yang makanya ya informasi itu di online banyak, tapi filternya susah gitu. Yes. Tapi yang ngasih reward untuk influencer tuh baru YouTube sama X doang loh. YouTube sama X. Dari TikTok kalau nggak salah di luar udah, tapi nggak tahu kenapa di Indonesia tuh mereka nggak ngasih reward juga. Oh gitu. Gue pernah denger sih itu. Dari platformnya ya. TikTok Instagram US juga kan kalau nggak salah, dia ada sesuatunya kenapa nggak ngasih or something. Tapi itu ya juga lah. Tapi kan kita mau bahas adalah besides, selain daripada platform ngasih duit, influencer kan juga dapat exposure ke tempat lain. Contohnya tapping dari brand lah ya. Tapping dari brand, influencer juga bisa dapat sesuatu lah. Misalnya kalau Web3 kan bentuk kerjasamanya ada banyak ya. Kalau misalnya influencer biasa dapat kayak paid promotion, sponsorship atau token gitu kan kadang-kadang. Atau juga dia bisa salah satunya ya bikin atau membantu satu project. Nah kalau sekarang kan Teresa sendiri lagi bantu satu project juga, atau memang project lu atau gimana, lu bisa cerita-cerita nih. Nama projectnya apa, terus kalau di Web3 bergeraknya di bidang apa, fokus marketnya kayak gimana, boleh? Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga, gue CMO dari Zeller. Jadi mungkin kalau misalnya pernah lihat atau dengar Zeller di YouTube, kita juga ada podcast Zeller Indonesia, dan kita banyak juga aktivitas di Zeller World di X, karena memang kita benar-benar fokus ke Web3. Jadi Zeller itu adalah embedded social login wallet. Embedded social login wallet itu apa? Sebenarnya kita adalah wallet, tapi Web3 wallet ya. Jadi kayak semacam e-wallet yang punya ID-nya, tapi semuanya itu untuk kegunaan Web3 application. Jadi kalau wallet kan mungkin teman-teman taunya kayak dompet biasa atau gimana. Tapi kalau di Web3 itu semua decentralized application atau aplikasi terdesentralisasi itu perlu yang namanya wallet, ya kan? Karena itu sebagai untuk payment, terus itu juga sebagai identitas gitu, dan semua user identity-nya itu nempel banget di wallet. Makanya kita tahu yang ada seperti kayak MetaMask, ada seperti Keplr Wallet, itu semuanya itu kan wallet yang digunakan oleh user Web3. Nah sebenarnya yang Zeller solve itu adalah kita mau mempermudah user onboarding dari user Web2 ke user Web3. Oh interesting. Jadi kan biasanya kalau untuk user Web3 itu, mereka wallet paling sering tuh apa sih yang di GoPay, Web3 MetaMask, MetaMask kan? ya. MetaMask itu tuh ribet banget sebenarnya. Kalau teman-teman pernah cobain, MetaMask itu kayak itu harus download kayak semacam web. Iya, browser extension. Yeah. Yes, harus download extension. Terus harus simpen seed phrase. Terus kayak pindah-pindah lagi scan apa segala macam gitu. Itu tuh ribet banget, dan untuk onboarding user-user yang dari Web2 ke Web3 itu tuh susah. Jadi yang kita provide adalah social login. User yang baru yang loginnya lewat wallet kita itu bisa kita provide, mereka bisa login dengan Gmail. Oh, enak ya. Atau dengan Telegram. Berarti biasa kan. Kalau user web tuh yang mereka tahu kan ya login via Gmail biasa or DTG gitu kan. Itu berarti itu salah satu USP atau unique selling point daripada seller sendiri gitu kan. Jadi Web3 wallet yang memang tujuannya supaya bisa ya mass adoption lah ya. Jadi kayak Web2 juga bisa ikut. Terus kalau itu kan retail. Kalau gue nggak salah kan kalian juga banyak tuh do a lot of B2B ya, apa business to business activity gitu. Itu connect-nya kemana tuh? Sebenarnya kita lebih banyak institution wallet daripada retail wallet. Karena kalau retail wallet itu sebenarnya kita ada aplikasi dan kita ada NFC card juga. Jadi mungkin kalau yang tahu Zeller dari awal banget, kita dulu tuh keluarin produk kartu.
itu untuk retail side of the product karena kita punya aplikasi. Nah, tapi sekarang kita lebih fokus ke institutional wallet. Jadi yang kita lakukan dan partner-partner kita adalah kita embed, kita provide kayak semacam teknologi dan bisa connect API ke partner-partner kita semua yang membutuhkan social login ini. Gitu. Jadi bayangin aja kayak misalnya ada aplikasi game. Gue baru mikir kayaknya game kayak Mobile Legend atau apa itu kan mereka bisa login Gmail, mereka masuk, and kalau misalnya game tersebut kan kalau Mobile Legend kalian pakai Diamond ya. Gue gak main sih pakai kayak gitu kan. Terus ini kalian bisa misalnya ada game Web3 yang mirip kayak gitu, and then pakainya coins, kalian bisa langsung tap in ke sebelah sana karena seller walletnya sendiri login Gmail masuk ke Web3 wallet. Yes, benar. Karena Web3 wallet ini sebenarnya ke depannya, gue ngomongin secara general ya. Sekarang tuh Web2 sama Web3 tuh kayak ada garis tengahnya gitu loh, kayak separated banget. Kayak yaudah lo Web2 aja, lo Web3 aja gitu. Sedangkan ke depannya idealnya semua sistem is like on chain, sistemnya on chain. Tapi lo dari depan tuh harus kelihatan kayak Web2. Kalau enggak untuk onboarding user itu akan sangat susah. Dan orang-orang di Web2 itu nggak akan bisa ke Web3 dan nggak akan ngerti. Dan kalaupun mereka mau ngerti, mereka harus belajar gimana caranya pakai MetaMask, gimana caranya pindah-pindahin, gimana caranya bridging gitu. Karena kedepannya kayak produk-produk kayak ginilah yang akan dibutuhkan bahkan institusi yang Web2 yang mau pindah ke Web3. Itu sih sebenarnya itu yang dibutuhkan. Makanya kita memang provide benar-benar untuk mempermudah user journey, karena selain dari Telegram, selain Gmail, nanti juga akan bisa pakai Line, bisa KakaoTalk. Jadi benar-benar social. Jadi sebagai orang, bahkan kalau misalnya kita ngomongin gamer gitu ya, yang sebenarnya gamenya itu game Web3, tapi dari depan tuh mereka dari sisi gamer sendiri, mereka nggak hilang experience-nya gitu. Mereka treat it as a normal game. Ya, mereka cuma dapat another option aja. Misalnya, lu let's say mau beli pakai OVO bisa aja. Lu mau beli pakai GoPay bisa. Tapi kalau ada pilihan lu mau beli atau apa pakai Doge misalnya, itu juga bisa kayak bisa gitu juga. Kan. Misalnya, ini menarik ya Teresa. Soalnya menurut gue salah satu BTC maksimalis lah intinya. Gue tuh juga pengen ada crypto adoption. Ini serba salah. Gue pengen ada crypto adoption, tapi gue nggak mau. Maksudnya gue nggak mau Bitcoin dijadikan sesuatu yang tidak semestinya, which is storage of value menurut gue. So dari integrasi adopsi dari Web2 ke Web3 itu paling banyak kalau sekarang menurut gue dari sisi game. Adopsi paling banyak kayak tadi lo sudah bilang sendiri. Nomor 2 itu adalah via Telegram yang baru booming banget sekarang melalui Ton kan. Jadi banyak banget aktivitas tap lah segala macem. Gua sampai bener-bener ngakak tuh kemarin ngelihat iklan di Detik, iklan di Detik bisa nukerin hamster combat point jadi dana. Oh ya? Orang nanya, maksud gue kayak ini sampai ke media mainstream loh. So lu lihat dari sana kayak awareness dari masyarakat itu tuh udah mulai ngelirik ke sebelah sini. Yang belum ada memang dari regular Gmail mereka masuk ke Web3. Dan ini salah satu menurut gue USP-nya kalian berarti ya. Gimana caranya salah satu onboarding yang gampang lainnya, which is Gmail, itu bisa masuk ke Web3. Ini very nice. Sebenarnya kayak apa yang lo baru bilang, yang Telegram itu perfect example kenapa kita harus pakai Web2 ways untuk onboarding Web2 people in Web3, in the Web3 space. Karena Telegram itu gampang. Itu kayak sosial media biasa aja. Terus cara lo farming token ya lo tinggal tap-tap. Iya. Itu gampang banget. Sebenarnya kalau di depan itu semuanya masih Web2 kan? Betul. Interface-nya Web2. Bahkan dia nggak tahu dia lagi ngapain. Dia cuma dipromis kan, oh kalau gue ketuk-ketuk layar gue dapat. Gitu. Bahkan dia nggak tahu airdrop, gue dapat duit katanya. Iya. dan tapi orang tuh main dan itu gampang banget. Lo tinggal misalnya mereka kayak ada referral link, tinggal klik aja linknya, tinggal ngebuka, udah masuk Telegram, tinggal tap-tap. Jadi itu perfect example banget. Dan kenapa kayak semua perusahaan Web3 itu harus menjadi seperti itu. Maksudnya harus mencoba menjadi lebih mainstream gitu. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya memang portion dari target market mereka adalah orang-orang Web2 atau misalnya game gitu ya, kan gak mungkin mereka cuman di Web3 aja. Web3 user sama Web3 gamers tuh ada berapa banyak sih di dunia ini. Sedangkan bandingin sama pemain yang main League of Legends, gitu. Main Mobile Legends, main CS segala macam, itu tuh banyak banget gitu. Jadi dan apa yang gue lihat juga dari teman-teman game publisher ya, yang gak cuma di Indonesia, yang di luar juga, mereka tuh udah bikin game-game yang zaman dulu atau bahkan game yang sekarang partly on chain, jadi setengah on chain gitu. Banyak. Yes, jadi mungkin kayak
Diamondnya itu sebuah token gitu Yang kemarin lumayan hype itu namanya Nightcrow. Nightcrow ya. Ya Nightcrow itu lu bisa, itu kan memang sebelumnya awalnya banget itu tuh kalau gua nggak salah nih teman-teman bisa korek gua tuh yang terkenal namanya Mira. Mira itu sekitar 2-3 tahun lalu lah. Mira itu lu bisa play to earn. So lu main, lu dapet tokennya dia. Tokennya dia kan on chain, lu berubahin jadi USDT jadi rupiah. Sedangkan kalau kalian nih petani gamers ini banyak nih gue tahu nih, ini bisa juga kalian main game, contohnya game yang gue mainin deh, Ragnarok X gitu kan, lu bisa farming kristalnya lalu kristalnya lu jual gitu. Itu salah satu ekosistem cara dapat duit dari game. Nah itu gue setuju banget gitu. Memang aktivitas ini tuh bisa dilakukan tanpa dia sendiri tuh sadar kalau dia tuh udah masuk Web3. Gue mau balik ke satu hal, ke influencer ya. Tadi kan kita sudah sempat mention jadi influencer tuh memang tipsnya lu harus konsisten. Lu harus konsisten and then lu mesti bikin topik yang menarik supaya audiens dalam 3 detik pertama. Kalau TikTok dalam 5 detik pertama, kalau YouTube itu tuh kehook sama lu punya storytelling. Tapi kan selain daripada itu kita harus research juga, bener dong. Kita harus research supaya sesuatu yang kita omongin itu maksudnya ada isinya, ada dagingnya gitu kan. Nah, salah satu cara lu buat research topik tuh gimana? Google. Jadi lo ChatGPT. Tapi sekarang karena nggak usah nyari satu-satu, nggak usah nyari di Google karena udah ada ChatGPT, udah ada Cloud, udah ada Gemini, itu semuanya tuh ngebantu banget buat ngeriset gitu. Tapi yang pertama tuh harus tahu topik yang diomongin tuh apa dulu kan. Yes. Terus kayak kedua ya cari di AI, terus cross check lagi gitu loh. Dan itu topik-topiknya tuh nyambung nggak kalau misalnya diomongin jadi satu gitu. Right. Itu sih yang biasa emang mau nggak mau harus di Google. Pasti. Kalau kita berhubungan dengan Web3 in general, selain daripada Google, maksudnya gue juga lihat lu lakuin dan gue juga lakuin, which is kita pergi ke komunitas atau pergi ke event-event, ya kan. Salah satunya kemarin kalau nggak salah, lu pernah datang ke Coinvest Asia ya, 2024, lalu token. Nah kalau ke event-event itu, yang lu cari itu apa sih? Sebenarnya karena gue ada again kayak gue juga bantuin Zeller, jadi yang gue cari adalah pertama klien dan kedua partnership. Jadi siapapun yang mungkin nanti bisa partner dalam hal marketing, dalam hal sales, dalam hal mungkin mereka jadi vendor kita segala macam, itu yang gue cari. Ketiga connection pastinya. Karena event-event kayak gini tuh cuman ada 1 tahun sekali gitu. Coinvest 1 tahun sekali. Token itu event terbesar ya, salah satu event terbesar di dunia yang di kripto, dan hampir semua orang bahkan nggak cuma di Asia aja, yang di Western juga mereka tuh datang ke Singapura untuk ngerayain token itu. Dan untuk apa sih? Untuk nyari koneksi pastinya. Betul. Gue dari Coinvest, dari token itu gue ketemu sejak tahun lalu ya. Gue tuh ketemu lumayan banyak temen yang sekarang tuh ya kita nggak ngerjain apa-apa tapi kita stay friends. Jadi kita temen dan kita saling support each other. Nanti kalau misalnya kedepannya ada potensi untuk kolaborasi ya nanti kita tinggal activate aja. Itu sih yang gue cari. Dan ya seru sih kalau misalnya memang teman-teman belum pernah ke event Web3. Event Web3 itu seru banget karena gak kayak conference pada umumnya. Right. Banyak minum. 18 tahun ya teman-teman ya. Minum air putih. Air putih maksudnya ya. 18 tahun juga biar lebih segar 18 tahun, maksudnya air putihnya. Karena itu yang menurut gue kayak ketara banget sih bedanya event Web2 sama Web3. Karena kayak tahun lalu aja dan awal tahun ini ketika gue masih kerja di perusahaan Web2, event itu boring banget. Kayak conference biasa, oke mungkin sehari 2 hari, tapi nggak ada side events. Terus kayak lihat di panggung orang cuman ngomong kayak gitu aja panelnya, kayak boomers biasanya. Boomers ya. Pakai jas gitu rapi semuanya. Aduh, ngomongnya juga formal lagi. Bener, kalau connect-nya lewat LinkedIn. Lewat LinkedIn. And then biasanya tukeran kartu nama dulu dong. Oh iya, kartu nama. Bener, kayak gue paling gak suka sama kartu nama karena waste paper. Iya kan, kalau Web3 biasanya gimana? Telegram langsung scan kan gitu lebih ramah lingkungan. Iya benar. Gue juga setuju banget, dan berarti lu bisa confirm dong the benefit of datangin ke event itu penting banget. Gue personally setuju banget. I am on board 100%. Koneksi gue dan segala bisnis yang gue udah lakukan, partnership yang gue lakukan, gue bisa confidently bilang 70% gue dapetnya dari datangin event. Jadi baik itu Coinvest, Token, MY, BW, GM Vietnam, itu gue samperin memang karena gue mau nyari koneksi. Karena koneksi menurut gue ya, network lu adalah network lu. Yes.
Dan pentingnya datangin ke event itu luar biasa. Dan untuk sekarang video ini dibuat itu tanggal 22 Oktober. Sebentar lagi kita akan ada event di Jakarta. Yes. Tanggal 7 sampai 8 November, salah satu sponsor kita pada hari ini namanya Web3 Week Asia. Ini lokasinya ada di Ritz-Carlton. So teman-teman, tadi Teresa juga udah bilang dan Teresa juga akan di sana. Kalau teman-teman mau ketemu sama gua, mau nonjokin gua, atau mau minta nomornya Teresa, itu bisa juga ke sana di event Web3 Week Asia 2024. So teman-teman jangan lupa datang, dan kalau datang yang paling penting adalah ajak ngobrol guys. Jangan cuma diem doang. Kalau kalian diem ya kita juga nggak kenalan gitu kan. Yes, benar banget. Karena kayak banyak yang sebenarnya kayak audiens gue tuh nanya, Kak gimana sih kalau di Web3 event itu gimana caranya networking? Ya tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong. Gua say hi gitu. Exactly. Oke, kita bahas. Mungkin satu-satu. Lu kasih tips satu, gue kasih tips satu. Gua by the way, gue baru aja mau ngomong kayak, tapi di Jakarta itu tuh nggak banyak event kripto. Itu juga gue sadar loh. Gue sadar. Jadi gue tuh bingung ya. Dari udah 3 tahun ada di industri ini, datang ke Coinvest, gue datang ke token. Kok kenapa di Jakarta yang memang ibu kota, yang rata-rata kalau kita pergi ke Coinvest, which is di Bali, harus spend extra effort, tiket, akomodasi, dan capek-capeknya segala macam. Padahal kalau di Jakarta, ibaratnya habis party lo tinggal pulang aja gitu kan. Maksud gue party ya itulah connect Telegram gitu. Tapi maksudnya langsung pulang aja. Kenapa nggak ada? So ini sekarang di tahun 2024 ini baru yang pertama ada namanya si Web3 Week Asia ini. Gue kayak semangat banget makanya. Oke lah, ini kita kebetulan gue juga di Jakarta, tinggalnya domisilinya Jakarta. So gue happy banget. Kita masuk ke tips kita deh. Okay, boleh. Satu, gimana caranya kalau misalnya lu lagi di event, mau deketin orang atau mau kenalan, cara gimana? Kalau gue dulu nih, kalau gue biasanya gue liat dulu nih dari percakapannya, gue kan stalking kayak di sebelah belakangnya dulu, dengar berusaha dengar. Oh ini kayak gue ngerti nih, misalnya dia lagi tiba-tiba ngomongin Bitcoin, gue masuk aja. Oh gitu ya, seru juga ya bro ya kalau Bitcoin. Gue biasanya ke cowok, kalau cewek serem, takut dikira gue mau ngapa-ngapain gitu. Padahal enggak juga ya guys. Kalau gue biasanya kayak gitu, Bitcoin gimana? Terus gue asal nyeplos aja, tapi gue nyeplosnya dengan pertanyaan. Kalau gue paham banget di bidangnya, gue akan ngomong, gue gak terlalu paham di bidangnya, gue akan ngomong tentang pertanyaan. Jadi gue akan nanya balik ke orang, kalau menurut lu ini kayak gimana? Jadi daripada gue repot-repot bacot dan jelasin, gue nanya supaya dia yang jelasin. Kalau lu gimana? Kalau gue agak awkward ya biasanya. Minum dulu biar gak awkward. Air putih. gue ngeliat dulu situasi. Right. Biasanya kayak kalau misalnya yang udah mau beres ngomong tuh baru gue kayak step in. Jangan selesai dulu guys. Gue di sini, jangan selesai dulu. Tapi jujur kayak gue juga kayak kadang masih suka building confidence juga. Karena event-event gini apalagi yang di Singapura gitu ya. Kalau di Indo mah kita udah lumayan kenal ya sama komunitasnya. Kalau di Singapura tuh bener-bener semuanya orang baru, kayak di ruangan itu tuh kayak gak ada yang lo kenal gitu. Jadi biasanya ya kalau gue sih tipsnya open with small talk. Jadi kayak coba pakai percakapan yang enteng dulu. Jadi mungkin kayak lo dari mana, terus kayak lo dari project apa, what do you do, kayak lo ngerjain apa. Nah baru dari situlah baru kita kenalan, terus tukar-tukaran Telegram. Jangan kartu nama. Tapi gue setuju. Soalnya masuk next tip gue itu pas udah selesai nih melakukan yang lo lakuin, udah ngomong small talks. Selama during the talk, gue itu akan berusaha finding the dots. Connecting the dots maksudnya cari kesamaan apa yang gue punya sama nih orang. Misalnya tiba-tiba gue tahu dia itu supporter bola dan timnya sama gue. Gue akan pakai itu buat building rapport namanya. Rapport itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak ya supaya bro lah, kita biar brother gitu. Okay. Dari situ kan ngomongnya lebih kebuka. Jadi bukan tiba-tiba datang lu butuh funding nih ke event lu, project lu butuh funding, datang bro my project need funding. Tapi gue sering banget lihat project kayak gitu. Biasanya success rate-nya berapa sih? Kan lu lu kan pernah di startup, coba kalau lu datang ngomong kayak gitu success rate-nya berapa? 0. Gue berharap lu dia ngomongnya 0,0005%. 0 guys, 0. Memang karena sama VC tuh kayak pokoknya kalau misalnya kalian mau funding, itu tuh ada triknya sendiri gitu ya. Biasanya venture capital itu mereka gak suka di kayak gue butuh duit gitu loh. Biasanya mereka itu based on relationship. Kalau sama VC. Betul, dan di semuanya menurut gue kayak gitu. Jadi gue juga paling gak suka lagi tiba-tiba kita lagi building rapport, building kesamaan. Tiba-tiba ditodong. Iya. Ibaratnya ditodong kayak maksudnya percakapannya langsung break banget. Kecuali
gue lebih suka tips nomor 2 gue juga adalah add value. Gue tahu nih project lu butuh funding. Bukan berarti kan gue yang bisa funding. Gue siapa? Gue nggak bisa funding gitu. Tapi siapa tahu gue kenal orang yang bisa funding. Yes. Bisa jadi kan. Dan gue tahu orang itu memang lagi nyari project yang tipikalnya seperti ini. Oke. So ya gue jadi middleman aja. Yes. Gue simply bilang, kayaknya gue kenal deh bro. Ada satu orang yang maybe atau yang mungkin interested nih ngobrol-ngobrol lebih dalam sama lu. Ya kan. Nah gue mulai dari situ biasanya. Kalau gue providing value, anything. Atau misalnya orang lagi nanya, bro biasa orang suka nanya ke gue tuh, bro kalau koin ini tuh gimana? Gue gede banget kayak gini. Gue juga gak tahu kadang-kadang. Terus kalau gue beneran tahu atau gue beneran punya posisi kan gue akan ngomong nih. Terus ya itu adding value kan namanya. Tapi kalau misalnya lu gak ada to talk about, lu bener-bener bingung mau ngomong apa, lu bukan orang yang talkative, ya lu tanya orangnya. Oke. Ya lu tanya aja, lu minta value gitu. I agree. Karena kayak orang tuh paling suka ngomongin tentang dirinya sendiri. Lu bikin dia ngomongin dirinya sendiri. Bener. Bener banget. Semua orang itu pada dasarnya kayak human is like that. Kayak orang tuh emang seperti itu kayak sifatnya mereka. 90% lah. Tapi pokoknya jangan awkward aja, jangan kayak tiba-tiba nyenggol terus kayak hai gini project gue gini. Karena gue banyak banget bahkan ini kayak bener-bener baru terjadi di Token 2049. Gue datang, gue ngobrol sama orang yang memang kebetulan waktu itu posisinya adalah VC. Dan tiba-tiba ketika kita lagi ngobrol enak-enaknya ada nih satu bule datang terus dia kayak, oh lo VC ya, gue tuh project gue gini loh. Terus gue kan, gue lagi ngomong loh di sini. Tapi itu happen all the time loh. All the time. Banyak orang tuh, gue di sini trying to be very neutral ya, karena mungkin dia merasa gue harus jadi kayak networking monster gue ngomongnya. Jadi pindah ke sini. In the same time, dia juga pengen kejar KPI-nya dia, which is dapat funding. Tapi secara kita orang Asia ini fucking maksudnya sorry guys, bener-bener gak sopan gitu kan. Bener-bener, ya, bener banget. Lagi ngobrol guys, kita lagi ngobrol tiba-tiba dia ngomong, kok lo visi ya? Pokoknya gak boleh ngekat orang aja, gak boleh ngekat orang. Karena kayak gak usah di networking event, di keseharian biasa aja kayak ngekat orang itu gak boleh gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita di networking event. Jadi balik lagi kalau misalnya teman-teman yang baru mau datang ke Web3 event atau gimana ya, treat it as a normal event ya. Normal event aja, gimana sih cara nge-approach orang, gimana sih cara bikin koneksi gitu kan. Paling gampang itu kalau misalnya udah ada orang dalam nanti dikenalin. Itu strategi works dimanapun guys, Konoha apalagi. Itu gua. Jadi salah satu kalau lu datang ke event kenapa? Ya lu mau kenalan sama orangnya. Yes. Begitu lu kenal sama key playernya, ya next time, mungkin gak sekarang, mungkin gak langsung, tapi next time lu lagi butuh sesuatu dan dia punya koneksinya, dia akan pakai koneksinya. Bener. Karena dia cuma simply mau being nice guy. Nice guy. Yes. Atau dia pengen panen budi lah. Gue ngomong apa? Gue panen budi itu apa ya bahasa ini? Gue kayak intinya mau tanam kebaikan supaya next time kalau gue butuh sesuatu, butuh favor dari lu bisa kasih gue balik. Itu kan normal ya dalam kehidupan kita. Makanya kita trying to be good kan. Yes. So ya long story short guys, jangan tiba-tiba lu nodong gitu kayak visi minta funding gitu. Jangan kayak gitu. Cuman banyak pertanyaan nih Teresa sebenarnya. Ini gue asli ya banyak pertanyaan. Gue dari komunitas kemarin minggu lalu, 2 minggunya lalu lagi. Ini sempat lo mention juga. Karena banyaknya Web3 people itu adalah guys. 85% maybe 90% adalah guys. Mau content creator, mau developer, mau orang yang datang di event, ya kan. So kadang-kadang begitu ada cewek datang, gue tuh pengen tahu perasaan lu kayak misal apakah lu merasa intimidated atau lu merasa kayak direndahkan. Karena kadang-kadang kan gue juga banyak yang ketemu ternyata dia itu hanya tahu, ya maksudnya dia ikut ke event ini karena dia pacara si ini, karena dia partnernya si ini. Jadi stigma atau stereotipnya tuh kurang baik. Terus gimana caranya lu sebagai influencer yang memang actually tahu gitu, lu juga gimana caranya supaya tidak seperti itu gitu. Terus nomor 2, nah gimana cara for the other guys supaya bisa ketemu lu dan lebih enak gitu ngobrolnya. Kadang-kadang mau ketemu lu aja kayak berasa super hard, kayak misalnya sesuatu entry barrier yang sangat-sangat tinggi gitu. Gimana? Sebenarnya kalau di industri teknologi nggak cuma ngomongin Web3 aja, cewek tuh sedikit banget. Betul. Karena kayak kalau misalnya pas gue mulai mau jadi konten aja,
Biasa tuh cewek ngapain sih kontennya? Fashion, beauty. Itu kayak udah biasa banget. Jadi kalau misalnya lo cowok mau masuk fashion and beauty, susah. You're good. Oh malah enak ya. Oh kan makanya. jarang. Oh benar makanya kalau misalnya no offense to yang lefty, ya misalnya kalau lu ya LGBT whatever gitu, terkenalnya gampang di fashion gitu. Karena kayak jarang. Nah ini kebalikannya sih. Gue merasa kayak ini kebalikannya. Malah ketika gue datang ke event bukannya sebagai disadvantage ya. Malah jadi advantage menurut gue karena kayak lo unik sendiri gitu kayak asal lo tahu apa yang lo omongin, asal lo tahu kayak what you're doing and lo confident enough, this the same. Karena gue kayak merasa dari bahkan sebelum gue kerja segala macam, gue selalu mikir kayak cewek ini selalu hold position yang sama cowok. Apalagi kayak kita tuh perasa mungkin kadang kayak kita kayak nggak terlalu mikirnya tuh nggak terlalu panas gitu ya, jadi kayak kita bisa make decision lebih baik dan ya cewek sebagai wanita kita punya charmnya sendiri, mungkin punya sifat keibuan yang mungkin lebih baik untuk jadi leader contohnya gitu. Jadi kayak gue merasa oke, cowok mungkin ada kelebihan, cewek juga ada kelebihan gitu, apalagi di industri yang belum terlalu banyak ceweknya gitu. Kalau misalnya kita lihat influencer banyak mungkin ya cewek di Web3, tapi developer itu jarang banget gitu. Betul. Terus project owner itu juga jarang banget gitu kan. Dan dari situlah yang gue lihat ya asal kita punya ada isinya dan asal kita bisa bawa diri di event-event ini atau kayak di industrinya, pasti kita bakal excel. Jadi nggak ngebedain sih walaupun kita cewek dan cowok atau cowok. Gue suka sih karena tadi lu bilang lu malah memakai itu sebagai weapon ya ibaratnya. Jadi lu pakai ibaratnya gue bilang ketidaknormalan ya, karena normalnya kan mereka cowok kan. Bener. Sebagai senjata lu, justru karena gue beda, gue punya advantage nih, gue bisa menggunakan ini supaya orang, ibaratnya gini, kalau gue teriak-teriak susah karena gue cowok di lautan cowok-cowok. Kalau lu teriak, lu cewek di lautan cowok-cowok, lebih gampang. Kebalikannya kalau gue beauty product, mungkin gue harus bikin channel beauty product kali. Jangan ditabok gue nanti. Skincare di sini. Ditabok gue nanti kalau itu. So dari situ menurut gue itu legit banget ya. Jadi teman-teman tuh yang misalnya teman-teman kebetulan cewek suka ngonten ya kan, kalian biasanya ngontennya, gue balikin, kalian ngontennya beauty product. Kalian adalah cewek-cewek yang ngonten beauty product di lautan cewek-cewek. Sangat-sangat susah buat excel. Sedangkan kalau kalian thinking about atau berpikir mau pindah ke industri fintech, industri AI, Web3 in general, yaitu kalian akan masuknya di lautan cowok-cowok. Sama aja sebenarnya kayak bisnis. Bisnis tuh kayak orang bilang jangan compete di red ocean market. Compete in the blue ocean. Blue ocean itu berarti kompetitornya belum banyak. Kalau red ocean tuh udah banyak banget. Jadi itu sih sama aja konsep yang aku terapin ke konten, ke bisnis. Jadi lo harus bikin something yang benar-benar kayak orang tuh belum banyak yang ngerjain itu. Dan nanti di situ ketika konsisten digabungin dengan hard work segala macam, you will make it gitu. Dan itu juga apply ketika lo ke event atau lo kayak punya project sendiri atau lo mau bahkan nyari funding segala macam. Founder cewek tuh nggak banyak juga. Gitu. Dan itu yang kadang tuh dilihat dan dicari malah sama VC karena cewek ini mereka memberikan edge yang baru, kemudian diversity dan akses ke wanita-wanita lainnya. Makanya dari konten gue tuh gue juga pengen somehow konten gue itu bisa empower cewek-cewek lain gitu. Menginspire orang lain juga. Inspire orang-orang lain termasuk khususnya cewek gitu. Karena gue pengen juga cewek yang enggak cuman yang merasa mereka nggak capable untuk belajar tentang teknologi itu jadi capable karena gampang dicerna dari konten gue contohnya gitu. Dan karena gue juga mungkin bisa mewakilkan cewek juga yang pengen belajar teknologi, yang pengen belajar Web3, semoga itu juga menjadikan inspirasi untuk para cewek-cewek juga yang pengen terjun ke dunia yang sama gitu karena you are not alone gitu. Basically kayak lo ada temen lo dan lo bisa lihat gue kayak di industri Web3 yang rata-rata cowok semua dan I can do it. Hold your own inilah foot lah. Gue setuju ya soalnya kebanyakan stereotip, apalagi kalau kita ngomong di bidang Web3 ya. Di bidang Web3 tuh nggak banyak orang yang mau dox. Maksudnya dia lebih staying unknown ya for safety reasons atau for pajak reasons, understandable gitu kan. Tapi gue jamin itu hanya 10%. 90%-nya itu bacot reason. Jadi mereka akan bacot-bacot, haters segala macam. And menurut gua mereka yang tapi ada satu dari kita ngomong 10 sama 90, gua ralat deh 10 sama 89, 1% ya. Tapi ini kisah nyata ya beneran. Gua pernah ketemu satu akun di Twitter,
dia itu non-docs. Jadi dia ini pengen dikira cowok. Ternyata cewek. Oke. Supaya ya akses. Misalnya kan kalau cowok mungkin ada entry barrier, maksudnya ada barriernya. Kalau ngomong sama cewek jadi kayak lebih nggak enakan atau nggak bisa kayak kasar gitu. Padahal kan menurut pribadi, menurut gua ya kalau memang lu udah teman atau gimana ya lu kan dengan naturally lu biasa aja kayak gimana sih gitu kan. Makanya tadi ke pertanyaan gua nih, Reza, misalnya lu ada di event nih, lu datang nih ke Web3 Week Asia. And then teman-teman ada yang datang, terus mau ketemu, mau kenalan, cara approach yang paling enak gimana? Hai. Lu lagi ngomong tiba-tiba hai, gak ada. Jangan pas gue lagi ngomong. Oh iya, jadi masih jalan gitu kan. Datang aja sih, approach aja, say hi, terus kayak mungkin ngasih konteks juga kayak dari mana, terus kayak kenapa approach gitu. Itu sih paling gampang dan kayaknya gue nggak gigit ya orangnya. Tapi memang menurut gue, maksudnya gue juga bingung ya, kadang-kadang orang mau approach orang lain itu merasa nggak enak, apalagi kalau misalnya orang lainnya itu influencer atau apa, mereka merasa kayak siapalah gue. Padahal nggak gitu. Ya jangan ada pikiran gitu sih, karena kayak influencer nggak influencer kayak kita juga orang gitu sama-sama loh. manusia gitu. Gue selalu bilang kalau gue sang bercandanya, guys, lu ngomong tinggal ngomong, gue makan nasi, lu makan nasi sama-sama orang gitu. Iya. Tapi jangan ngomongnya, lu ngomong di depan misalnya maunya apa, ini ngomong di belakang maunya apa, maksud gue. Itu bahaya. Gue nggak suka kalau kayak gitu. Maksudnya kalau lu di depan lu ngomong, oke bro, gue punya project gini, nggak harus langsung ditembak, tapi bisa aja kayak ngomong, oh mungkin kita ke depannya bisa do something together lah. Yes. No, itu no problem at all. No problem, nggak gitu. ada paksaan, kita tukeran kontak, lalu ya kita bisa lanjut. Ini banyak loh orang yang nggak tahu, Teresa, percaya sama gue, banyak orang yang nggak ngerti caranya kayak gitu. Dia pikir sekali ketemuan langsung deal $10 juta invested di project gue. Ya nggak begitu guys. No. Nggak begitu, pasti ada step-stepnya. Pasti ada stepnya, dan yang penting tuh selalu kayak build relationship. Jadi kalian kayak misalnya approach gue itu untuk apa gitu kan, apakah mau nanya opini, terus kayak mau kerjasama atau gimana, itu kan pasti setiap orang approach orang tuh ada agendanya gitu. Iya. Tapi satu hal yang teman-teman mungkin harus tahu, kayak di Indonesia khususnya kita tuh culture-nya based on relationship banget gitu. Setuju jadi banget. Kayak based on koneksi, based on relationship. Jadi semakin dekat lo sama orang itu, semakin lancar lah project lo atau gimana. Betul. Dan ini naturally kayak gue pun kalau misalnya gue mau bantu pasti teman-teman terdekat dulu gitu kan. Pasti family dulu, teman-teman terdekat, terus kayak orang-orang yang memang butuh bantuan itu secara urgent gitu kan. Tapi dan dari situlah lo harus bisa build relationship sih menurut gue. Dan ini works di bisnis dan works di private life lo juga. Gitu. Gimana bos sebenarnya? Dan sebenarnya menurut gue satu hal yang kalau ya kita take note lah di sini. Maksudnya lu kan akan bantu orang-orang yang deket sama lu, tapi dengan asumsi juga lu, maksudnya orang itu juga misalnya kayak bantuin lu atau pernah do something good for you, yang gak tiap hari minta bantuan, itu kan lumayan ngeselin ya kalau kayak gitu. Ya kan kalau tiap hari nih orang tinggal, kalau gue tuh biasanya bang info locker tiap hari, kan gue juga bete kan kalau digituin. Maksudnya gue udah noted nih kalau memang belum ada lockernya ya gimana gue juga, masa gue akan create from thin air gitu kan. Tapi kayak banyak juga loh gue kayak dapat pertanyaan gitu kayak kalau misalnya nyari Web3 jobs tuh di mana sih? Itu kan sebenarnya bisa nyari ya. Coba ke Google cari Web3 jobs ada banyak website. Itu sebenarnya banyak banget. Banget. Tapi yang lebih gue appreciate adalah kayak gimana caranya lo bisa masuk ke industri Web3 dan dapet job itu. Mungkin skill-skill apa yang lo perlukan apa segala macam, itu mungkin gue bisa kasih tips gitu. Betul. Berhubungan dengan departmentnya ya. Misalnya lo di marketing, oke, lo harus berarti tahu harus gimana caranya community manage gitu, manage komunitas Telegram misalnya, itu kan Web3 banget tuh. Terus lo harus tahu gimana caranya kelola X, Twitter, karena kan semua Web3 tuh CT itu kan semuanya di Twitter. Ya CT itu adalah crypto Twitter. Yes benar. Tugas catat ya, crypto Twitter. Kadang-kadang orang nanya CT itu apa? Counter teroris gitu. Jadi masuk game gitu. Makanya. Nah itu kalian, nah itu mungkin tips-tips yang gue bisa kasih. Atau mungkin yang mau masuk sebagai developer atau sebagai engineer gitu. Nah mungkin gue bisa kasih beberapa materi atau bahkan refer ke
teman-teman gue yang punya project yang mungkin lagi nyari intern atau yang lagi nyari developer segala macam. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya lo nanya kayak nyarinya di mana ya, gue juga bingung gue nyari kerja di mana. Biasanya ya di LinkedIn, di Web3. Itu banyak banget sebenarnya. Gue setuju ya. Ini kita lanjutin ya. Terakhir gue akan ngomongin tips juga ya, tips cara dapetin Web3 jobs lu kan. Sebenarnya kan Web3 sendiri pekerjaan di Web3 itu banyak banget. Kalau gue selalu bilang nggak cuma trading, nggak cuma investing, nggak cuma mainan memes, lu nggak cuma airdrop juga, lu bisa actually kerja di sebuah project kayak misalnya Teresa, lu adalah CMO of seller gitu kan, bisa memang actually kerja di bidang ini, getting paid in salary, getting paid in tokens, getting paid in whatever, tapi kan itu dapat stabilitas gitu kan, dapat stabilitas di dalam Web3 jobnya sendiri. Kalau teman-teman mau mulai gimana, tadi Teresa udah kasih juga tipsnya, kalian harus nanyanya lebih spesifik tergantung divisinya. Kalau kalian mau jadi social media management, kalian jangan nanya cara olahraga gimana, itu beda. Ya kalian harus tahu kalau X ini seperti apa, community management seperti apa. Nah itu gue setuju, gue benar-benar setuju. Nomor 2, kalau tips dari gue adalah kalian harus bisa bahasa Inggris. Itu basic minimum. Even kalau market lu Indonesia, lu tetap harus bisa. Nggak cuman, maksudnya sekarang orang-anak Indonesia itu terlalu dimudahkan dengan AI and ChatGPT, jadinya mereka selalu copy paste translate. Lu nggak mau belajar gitu. Dan tetap harus belajar. Kenapa? Kadang-kadang kan meeting itu kan pakai bahasa Inggris meetingnya. Nanti di meeting lu nggak ngerti apa-apa. Orang lagi ngomong lu bingung gitu ngomong apa. Tiba-tiba, oh ya udah selesai meeting, abis dimarah-marahin dia senyum-senyum aja. Gue pernah soalnya, ada satu tim gue kurang ngerti bahasa Inggris, dia dimarah-marahin, dia nggak ngerti. Gue tanya, lu gimana? Udah beres belum? Ya oke kok. Kayaknya orang nggak ngerti dia tadi ngomong. Gue ya udah lah gue diem. Dimarahin nggak ngerti. Iya, ya itu ya seneng aja kan, hati gembira. Padahal dia lagi dimarahin. Ya abis itu kan, tapi long story short ya lu tidak lagi di sana gitu. Karena Web3 jobs ini cukup keras ya. Kalau lu nggak producing result, ya selesai. Bener, karena kayak Web3 jobs tuh, Web3 ini tuh kan notionnya adalah kita semuanya terdesentralisasi ya. Kita kayak tidak ada kayak berpusat sama satu negara aja. Solusi kita juga bisa dipakai oleh negara lain. Apalagi karena semuanya ada blockchain, semuanya digital, semuanya di web, di cloud segala macam. Itu ya biasanya naturally memang Web3 jobs, pekerjaan Web3 atau project-project Web3 itu adalah global project gitu. Jadi bahkan teman kerja lo, bos lo itu bukan orang Indonesia rata-rata. Jadi kayak memang Inggris bahasa Inggris itu adalah salah satu skill yang penting dan basic yang harus dipunyain sama teman-teman. Gue suka tuh basic lo bilang. Itu basic skill, itu sama aja kayak nyetir. Itu basic. Karena kalau intermediate-nya bukan hanya Inggris, lo bisa Mandarin menurut gue. Itu gue nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Tampangnya mungkin kelihatan tapi nggak bisa. Unfortunately gue juga sama. Kemarin gue digituin juga tapi gue nggak bisa. Temen gue namanya Muhammad malah bisa ngomong di Singapura. Kocak setengah mati woy. Makanya. Tapi Inggris itu tuh kayak benar-benar basic lah. Karena bahkan ada statistik ya, 90% orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi sebenarnya Inggris itu adalah language, bahasa nomor 1 yang digunakan di seluruh dunia, dimanapun itu digunakan. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar, ambil les, ambil kursus, nonton lebih banyak konten berbahasa Inggris di YouTube segala macam untuk bisa lebih lancar berbahasa Inggris. Karena itu whether apakah itu Web3 job atau bukan Web3 job, itu akan diperlukan skill itu. Nice. Nih, kita udah bahas banyak banget nih hari ini, mulai dari cara how to be an influencer, pekerjaan Web3 jobs, advantage of going to the event. But hari ini gue thank you banyak nih Teresa udah sharing juga nih sama gue, sama teman-teman juga di Solusi Investasi. Terakhir gue mau nanya nih, kalau lu punya kata-kata penutup untuk teman-teman yang baru mulai di Web3, lu bisa kasih 1 or 2 tips or something to close this podcast lah. Kayak misalnya teman-teman semangat ya, something like that. Boleh nggak? Apa tuh? Boleh. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk ke industri Web3, pokoknya pelajarin end to end. Jadi kamu pelajarin apa yang memang interested di sana. Misalnya memang mau belajar tentang coding, ya pelajarin secara full supaya nanti kedepannya kepake. Ada yang mau belajar juga cara jadi influencer Web3, ya coba aja, jangan cuma pelajarin tapi dipraktekin. Kemudian networking juga. Networking itu penting banget di industri Web3. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk datang ke event kayak Web3 Week Asia event, itu juga
teman-teman datang aja dan lihat gimana sih keseruannya gitu kan, gimana sih cara orang networking, nanti naturally juga bisa belajar sendiri gitu. Dan yang terakhir pokoknya jangan takut untuk ngelakuin apapun, karena mikir doang kelamaan ujung-ujungnya nggak jadi hasil. Nice. Take action. Action guys, action speaks louder than words. Yes, Alright, take thank you so action. much Teresa for Thank today. you. See you guys next time. Bye bye.